Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Untuk mengawali kegiatan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan Ibu pimpin dari sini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi di sekolah, apakah kalian mendapatkan PR dari Ibu Guru? Oke, jika tidak, langsung saja kita belajar materi untuk besok, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kita sudah sampai bab 2 ya, tentang wujud zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengenali materi dan karakteristik wujud benda. Yang kedua, untuk mempelajari bagaimana karakteristik wujud benda. Dan yang terakhir, untuk mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat itu terjadi. Coba kalian perhatikan akuarium yang ada di depan Aga dan Banu. Di dalam akuarium tersebut terdapat benda apa saja? Ya, bermacam-macam. Apakah wujud benda tersebut sama? Tentu tidak. Di dalam akuarium tersebut ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Apakah benda-benda tersebut wujud benda tersebut memiliki karakteristik yang sama? Tentu tidak. Ada yang tahu bagaimana karakteristik benda-benda tersebut? Oke, jika tidak, mari kita pelajari bersama-sama. Akan Ibu jelaskan. Yang pertama, wujud benda padat. Bagaimana sih wujud karakteristik benda padat itu? Karakteristik benda padat yaitu relatif tetap atau tidak berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Ibu memiliki sebuah contoh. Ketika penghapus ini Ibu masukkan ke dalam mangkok, apakah penghapus ini bentuknya berubah menyerupai mangkok? Tentu tidak. Bentuk penghapus ini akan tetap seperti penghapus. Jika dimasukkan ke dalam botol misalnya, apakah wujud penghapus ini akan seperti botol? Tentu tidak. Begitu pula jika dimasukkan ke dalam wadah lainnya, dia bentuknya akan tetap. Inilah yang dinamakan wujud benda padat, itu tetap tidak berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua yaitu karakteristik benda cair. Bagaimana sih karakteristik benda cair itu? Karakteristik benda cair yaitu dia berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, Ibu memiliki air yang dituangkan ke dalam gelas. Apakah wujud air ini menyerupai gelas? Iya. Ketika air ini dituangkan ke dalam mangkok, apakah wujudnya menyerupai mangkok? Tentu saja, karena wujud benda cair itu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang terakhir yaitu wujud benda gas. Bagaimana sih karakteristik benda gas itu? Yaitu dia berubah-ubah juga mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, ketika kita meniupkan gas ke dalam balon ini, maka bentuk gas itu di dalamnya menyerupai bentuk balon. Jika balonnya bulat, maka bentuk gas tersebut juga akan bulat. Jika balonnya berbentuk persegi atau berbentuk apapun, itu akan mengikuti bentuknya. Kemudian, apa sih perbedaan benda cair dan benda gas? Karakteristiknya kan sama, dia berubah-ubah mengikuti wadahnya. Jadi perbedaannya, jika benda gas itu tidak dapat disentuh, kita tidak bisa menyentuh benda gas. Tetapi jika benda cair seperti air, kita bisa menyentuhnya. Bagaimana anak-anak untuk pelajaran hari ini? Apakah paham? Baik, jika paham, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kita belajar apa? Benar sekali, karakteristik benda cair. Bagaimana karakteristiknya? Benda cair itu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, namun dia dapat disentuh. Terus yang kedua, karakteristik benda padat yaitu dia relatif tetap, tidak berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang terakhir yaitu benda gas, dia juga berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, namun dia tidak dapat disentuh. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak, Ibu
akan beri soal evaluasi. Silahkan nanti dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Batas pengumpulannya minggu depan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.